Selamat pagi kepada Pak Ardi dan Prof. Selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anastasia Veronica Sitorus dan bersama rekan saya juga Hani Falida. Kami adalah mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Erlangga dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan praktik kerja lapangan kami di PT Telkomsel area Jawa Bali. Judul laporan kami adalah prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode Fourier dan survei kepuasan pengguna di Kecamatan Gubeng sebagai pencegahan penurunan saham. Judul ini menunjukkan fokus kami pada pengembangan teknologi telekomunikasi dan evaluasi layanan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kami akan memulai presentasi ini dengan latar belakangnya. Saat ini infrastruktur digital memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pembangunan ekonomi. Sebagai negara dengan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah jaringan, termasuk di wilayah non-3T seperti Jawa. Laporan dari BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa masih terdapat 12% wilayah non-3T yang mengalami masalah sinyal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan perlu perbaikan signifikan dalam kualitas layanan telekomunikasi, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Surabaya. Telkomsel sebagai salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 156 juta pengguna menghadapi penurunan pelanggan sebesar 10,9% pada tahun 2002. Penurunan ini berdampak pada performa saham PT Telkom yang terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2021. Sebagai mahasiswa, kami merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi berbasis data. Oleh karena itu, PKL ini dirancang untuk menganalisis performa saham Telkom menggunakan metode Fourier sekaligus mengukur tingkat kepuasan pengguna Telkomsel di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Latar belakang tersebut kami merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu satu, bagaimana pelaksanaan kegiatan PKL di PT Telkomsel. Kedua, apa hasil dari kegiatan PKL tersebut khususnya terkait deskripsi variabel saham dan analisis survei kepuasan. Dan yang ketiga, bagaimana variabel saham Telkom dapat diprediksi untuk masa depan. Rumusan masalah ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan kami dalam pelaksanaan PKL. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan PKL kami meliputi dua aspek. Yang pertama, secara umum meningkatkan pemahaman kami tentang dunia kerja khususnya di bidang statistik terapan. Yang kedua, secara khusus memberikan masukan kepada Telkomsel untuk mengidentifikasi kekurangan layanan dan merancang langkah perbaikan berdasarkan prediksi saham dan survei kepuasan pengguna. PT Telkomsel adalah operator telekomunikasi yang berdiri sejak 26 Mei 1995. Perusahaan ini merupakan kolaborasi antara PT Telkom dan Singtel dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 65% dan 35%. Telkomsel dikenal sebagai operator seluler dengan jangkauan terluas, mencakup lebih dari 95% populasi Indonesia. Di area Jawa Bali, kantor pusat Telkomsel berlokasi di Jalan Anyar Kertowadi, Surabaya. Adapun visi dan misi Telkomsel adalah menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing. Sementara itu, misinya adalah menyediakan konektivitas layanan dan solusi inovatif bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan PKL ini, kami mendukung misi Telkomsel dengan menyoroti kebutuhan akan inovasi berbasis data. Kegiatan PKL kami berlangsung selama 23 hari kerja dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juli 2024. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan kami menentukan lokasi PKL, menyusun proposal, dan mengajukan surat izin. Di tahap pelaksanaan kami mengerjakan berbagai tugas mulai dari membuat kuesioner, melakukan survei online dan offline, hingga analisis data. Di tahap terakhir, hasil pekerjaan kami disusun dalam bentuk laporan infografis dan dashboard yang disampaikan kepada pihak Telkomsel. Rincian jadwal harian. Kegiatan harian meliputi 1. Hari pertama pembekalan tugas, hari kedua hingga ketiga menyusun kuesioner survei, hari keempat hingga minggu kedua melaksanakan survei online dan offline di beberapa kelurahan di Kecamatan Gubeng, dan minggu
Ketiga, hingga akhir, analisis data, pembuatan laporan, dan presentasi hasil. Yang selanjutnya akan kami jelaskan di presentasi berikut ini. Laporan praktik kerja lapangan PT Telkomsel area Jawa Bali. Prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode Fourier dan survei kepuasan pengguna di Kecamatan Gubeng sebagai pencegahan penurunan saham. Next. Nah, saya kenalkan ulang dengan saya sendiri, Anastasia Veronica Sitorus dengan NIM akhir 064 dan rekan saya Hani Valida dengan NIM 063. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 pelaksanaan PKL. Eh, tempat PKL kami itu ada di PT Telkomsel, alamatnya di Gedung Telkom, Landmark Tower, Jalan Dr. Insinyur H. Soekarno, nomor 175. Next. Nah, berikut adalah rincian kegiatan praktik kerja lapangan kami. Pada tanggal 1 Juli 2024, kami ada pembekalan mengenai penugasan PKL oleh Kak Febri selaku pihak Supervisor Sales Support Regional Jatim. Nah, selanjutnya, tanggal 2 Juli 2024, kami membuat kuesioner survei kepuasan penggunaan jaringan Telkom di Kecamatan Gubeng. Lalu yang di tanggal 3 Juli 2024, kami melanjutkan membuat kuesioner survei kepuasan penggunaan jaringan Telkomsel di Kecamatan Gubeng. Dan selanjutnya juga kami menentukan jumlah minimal sampel yang akan disurvei untuk di Kecamatan Gubeng. 4 Juli 2024, laporan hasil kerja minggu pertama kepada Kak Febri terkait jumlah sampel yang diambil serta isi kuesioner. Nah, yang selanjutnya di tanggal 5 Juli 2024, kami melakukan survei kepuasan penggunaan jaringan operator secara online melalui media sosial. Nah, pada tanggal ini, kami melakukan melalui media WhatsApp, yaitu kami sharing ke grup-grup WhatsApp dan juga ke teman-teman yang tinggal di daerah Gubeng, ngekos di daerah sana. Eh, Terus juga pada tanggal 8 Juli 2024 kami masih melakukan survei melalui online, tetapi medianya kami share melalui Instagram. Eh, Terus yang selanjutnya di tanggal 9 Juli 2024 kami melakukan survei kepuasan penggunaan jaringan operator secara offline di Airlangga. Pada tanggal 10 Juli 2024 kami melakukan survei offline ke Kelurahan Airlangga, baik melakukan pengisian secara online maupun menginput secara manual menggunakan kertas survei. Jadi hasil kuesioner yang tadi kami buat secara online itu kami print di kertas survei dan itu yang kami kasih kepada teman-teman ataupun masyarakat yang mengisi secara manual. Next. Nah, yang selanjutnya di tanggal 10 Juli sampai 11 Juli, kami masih melakukan survei offline ke Airlangga, baik secara online maupun juga input manual. Eh, untuk tanggal 12 Juli sampai 15 Juli, kami survei offline ke Kelurahan Gubeng masih sama, inputnya bisa secara online maupun juga manual menggunakan kertas. Di tanggal 16 Juli sampai 17 Juli, kami ke Kelurahan Mojo. Next. Nah, di tanggal 18 Juli sampai 19 Juli, kami melakukan survei ke Kelurahan Pucang Sewu. Dan di tanggal 22, kami melakukan survei offline ke Kelurahan Kertajaya. Pengisiannya juga bisa dilakukan secara online maupun input manual menggunakan kertas. Nah, yang selanjutnya di tanggal 23 sampai 24 Juli, kami melakukan survei ke Kelurahan Baratjaya. Baik melakukan pengisian secara online maupun menginput secara manual. Nah, di tanggal 25 Juli, kami melakukan survei online untuk memenuhi target terakhir. Kami share-share lagi di grup WhatsApp untuk teman-teman yang tinggalnya di Kecamatan Gubeng yang mungkin belum isi survei tersebut. Yang selanjutnya juga kami merekap hasil survei offline yang menggunakan kertas ke dalam Google Form secara manual. Di tanggal 26 Juli 2024,
Kami melakukan laporan hasil progres minggu kedua dan ketiga kepada Kak Febri. Nah, di tanggal 29 Juli 2024, kami memilah data survei sesuai dengan masing-masing tujuan yang akan diidentifikasi. Lalu yang selanjutnya kami membuat laporan hasil survei berupa PPT, lalu membuat laporan hasil survei juga berupa dashboard. Yang terakhir kami juga membuat laporan hasil survei dan analisis metode Fourier berupa infografis. Di tanggal 30 Juli 2024, kami melakukan presentasi ke pihak Telkomsel terkait hasil yang telah dikerjakan. Next. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada bab 4, yaitu hasil PKL. Lingkungan kerja PT Telkomsel. Kami melakukan PKL pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 5 WIB, 5 sore. Lalu kami istirahat pada pukul 12 sampai dengan 11. Nah, hari Sabtu sampai Minggu kami tidak masuk karena emang sesuai jam kerja yang ada di instansi PT Telkomsel. Nah, yang selanjutnya kegiatan membuat kuesioner survei termulai tanggal 1 Juli 2024, pihak supervisor Sales Support Regional Jatim Telkomsel selaku Mas Febri menginginkan kami melakukan survei yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi baik kekurangan Telkomsel dibanding dengan operator jaringan lain maupun kebutuhan masyarakat Gubeng pada jaringan operator di Indonesia. Kami membuat kuesioner secara mandiri dan menyebarkan kepada responden-responden baik secara online maupun offline. Nah, ini adalah kegiatan kami melakukan survei kepuasan. Nah, selanjutnya kami melakukan interpretasi dengan PPT mengenai hasil analisis survei. PPT ini sendiri yang hasilnya kami berikan kepada Mas Febri selaku supervisor di Telkomsel. Nah, kami juga melakukan visualisasi pada hasil survei. Eh, Kami memberikan bentuk dashboard untuk tampilan hasil surveinya agar lebih mudah melihat hasilnya. Lalu kami juga memberikan infografis yang sebelah kanan untuk strategi gencarkan saham Telkom. Lalu ini untuk latar belakang mengapa kami melakukan metode itu, karena yang pertama ada infrastruktur digital sebagai prioritas, lalu yang kedua tantangan akses internet, yang ketiga penurunan pelanggan Telkomsel, keempat penurunan saham Telkom, yang kelima pengaruh penjualan terhadap saham, yang keenam metode Fourier untuk prediksi saham, yang ketujuh evaluasi kepuasan pelanggan, yang terakhir dukungan terhadap SDGs dan misi Telkomsel. Nah, metodologi yang kami lakukan, yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan prosedur statistik untuk analisis data. Nah, data yang digunakan yaitu ada data sekunder dikumpulkan dari pihak investing.id berupa data yang telah tersedia sebelumnya. Nah, data primernya dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui survei masyarakat Gubeng, Surabaya pada Juli 2024. Analisis data sekunder dianalisis menggunakan metode direct Fourier untuk mengidentifikasi pola fluktuasi saham. Analisis data primer dianalisis dengan pendekatan statistika deskriptif untuk memahami kepuasan masyarakat terhadap layanan Telkomsel. Nah, ini untuk data saham Telkom yang kami gunakan yaitu berasal dari website investing.id dengan mengambil variabel data saham Telkom bulanan pada Januari 2014 hingga November 2024. Yang sebelah kanan adalah variabel surveinya. Dan ini metodologi yang kami lakukan yaitu ada Fourier, ada statistika deskriptif, dan ada stratified random sampling.
Nah, untuk pengambilan sampel sendiri, berikut ini kami melihat dari BPS ada berapa banyak data. Kenapa kami hanya mengambil di BPS 2019? Karena kebetulan di data terbaru di Kecamatan Gubeng sendiri, data terbarunya tidak ada data 2023, 2022, atau 2021. Karena emang data terbarunya hanya tanggal 2000 di tahun 2019. Jadi kami mengambil perkiraan dengan data yang di 2019 juga. Itu pada tahun 2019 penduduknya sebanyak 143.874, dengan perkiraan usia sebagai berikut yang di bawah. Nah, terus kami menghitung dengan uh, rumus Lovin di mana uh, n sama dengan n besar per 1 per n dikali pangkat 2. Yang didapat dengan N-nya itu hasilnya 399. Lalu berdasarkan usia-usia tadi, kami menghitung lagi proporsi tiap kelompok umurnya, yaitu didapat seperti yang sebelah kanan. Sebelah kiri, ya lanjut, karena yang terpakai usia 15 sampai 64 tahun, maka diperoleh sekitar 262 responden dengan batas kekebalan 5%. Okay, next. Kemudian melakukan analisis pada data sekunder, yaitu menggunakan metode Fourier. Terus pada hasil plot tersebut menunjukkan bahwa nilai terendah pada 1 Maret 2014 kemudian mengalami fluktuasi. Kemudian kami menggunakan analisis dari Fourier, kemudian didapatkan lambda optimal yaitu di angka 27 dengan nilai GCV terkecil sebesar 0,020. Kemudian didapatkan hasil estimasi parameter dari deret Fourier sebagai berikut. Kemudian kami melakukan pemodelan sebagai berikut. Setelah kami melakukan pemodelan, kami melakukan estimasi pada prediksi, yaitu dengan nilai MAP sebesar 2,2% dan R-square-nya 97%. Pada hasil tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa hasil prediksi harga saham Telkom pada Desember 2024 hingga Februari 2025, saham Telkom akan mengalami penurunan 3 kali. Oleh karena itu, dibutuhkan antisipasi agar tidak terjadi penurunan, yaitu dengan cara mengevaluasi kekurangan. Setelah melakukan survei, didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan survei tersebut, masyarakat Gubeng sebagian besar memang memiliki atau mempunyai Telkomsel dengan kompetitor terbanyak, yaitu Indosat dan XL dan Tri. Kemudian kami juga mengidentifikasi faktor untuk memilih jaringan operator pada masyarakat Gubeng. Pada masyarakat Gubeng paling terbanyak memilih jaringan operator itu berdasarkan harga paket yang murah, sinyal yang kuat, dan banyaknya promosi dan bonus. Dan jenis layanan online yang sering diakses masyarakat Gubeng yaitu media sosial, internet, dan streaming video atau musik. Kemudian fitur yang diinginkan masyarakat Gubeng yaitu kualitas sinyal dan jaringan, harga paket yang terjangkau, bonus, dan promosi. Sedangkan fitur keterjangkauan seluruh di Indonesia tidak menjadi fitur yang penting untuk masyarakat Gubeng. Mungkin hal ini dikarenakan sedikitnya mobilitas pada masyarakat Gubeng. Kemudian masalah yang dialami oleh masyarakat Gubeng pada pengguna Telkomsel yaitu gangguan jaringan, kecepatan internet yang lambat, serta masalah dengan layanan data. Kemudian terdapat penilaian kualitas layanan, pengalaman kompetitor, dan kualitas sinyal masyarakat Gubeng menggunakan Telkomsel. Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat Gubeng yang menggunakan Telkomsel merasa baik pada kualitas sinyal dan merasa puas pada pelayanan internet. Kemudian responden yang pernah menggunakan Telkomsel sebelumnya namun sekarang tidak menggunakan, mereka menilai cukup baik dibandingkan ketika menggunakan Telkomsel. Kemudian didapatkan hasil analisis mengapa masyarakat Gubeng itu beralih dari Telkomsel.
Hal ini sejalan dengan kekurangannya tadi, yaitu sinyal yang buruk, kurangnya promosi dan bonus, serta harga paket yang mahal. Kemudian didapatkan calon paket internet dari masyarakat Hubung. Masyarakat Hubung kebanyakan menginginkan harga paket yaitu pada 31.000 sampai 45.000 dengan masa aktif 30 hari dengan jumlah paket internet yaitu sebesar 11 sampai 20 giga. Kemudian bagaimana dengan realita dari Telkomsel? Dari pihak Telkomsel memiliki paket internet yang belum memenuhi seperti 15 giga sebesar 30 hari dengan harga 75.000. Kemudian paket internet dengan 15 giga sebesar 85.000 yaitu sebesar 30 hari. Kemudian produk terbaru dari Telkomsel yaitu Bayu juga belum memenuhi yaitu sebesar 12 giga dengan harga 50.000 dengan 30 hari dan yang terakhir 20 giga dengan harga 75.000 dengan masa aktif 30 hari. Namun produk Bayu sudah memenuhi beberapa paket internet seperti paket dengan 14 giga dengan masa aktif 30 hari dengan harga 35.000. Kemudian paket kedua yaitu harga 45.000 dengan 20 giga dengan masa aktif 30 hari. Pada hasil statistika deskriptif, pola data saham Telkom mengalami fluktuatif, yaitu tiap awal menuju akhir bulan akan mengalami penurunan secara drastis. Kemudian menggunakan Barrett Fourier, didapatkan MAP sebesar 2,17% dan R-square 97% dengan pemodelan sebagai berikut. Kemudian saran yang bisa dikasihkan kepada pihak Telkomsel yaitu Telkomsel sudah membuat paket dengan range harga dan besarnya kuota yang diinginkan pada masyarakat Hubung yaitu menggunakan Bayu. Namun Bayu dapat membuat kuota dan harga yang lebih bervariasi pada range tersebut atau lebih murah. Kemudian mengandalkan promosi Bayu melalui sponsorship, iklan media, atau endorsement. Kemudian memperbanyak harga promo dan diskon dianggap lebih efektif. Memberi hadiah berupa cashback setiap pembelian oleh pelanggan yang sudah lama berlangganan dianggap mampu membuat Telkomsel tidak kehilangan pelanggan. Memberikan diskon pada pengguna pertama atau tiap terdapat acara tertentu juga dianggap mampu menarik masyarakat akan membeli serta tetap setia menggunakan Telkomsel. Kemudian memperbaiki kualitas sinyal. Penyedia layanan harus rutin memantau dan memelihara infrastruktur telekomunikasi. Dalam kegiatan PKL ini, kami mendapatkan banyak wawasan berharga tentang dunia kerja dan tantangan di industri telekomunikasi. Fokus kami pada metode statistik seperti Fourier untuk prediksi saham dan survei kepuasan pengguna, memberikan pandangan yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan Telkomsel di pasar. Terima kasih kepada PT Telkomsel Area Jawa Bali atas kesempatan belajar ini. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Airlangga, dosen pembimbing, dosen penguji, dan masyarakat Kecamatan Gubeng yang berpartisipasi dalam survei. Kami harap laporan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Telkomsel dan menjadi referensi untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.